Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Jadi kita langsung aja lihat siapakah orang ini yang akan datang ke kamu. Siapakah dia? Five of Wands, Five of Cups, Page of Swords, Three of Swords, King of Swords. Oke, kalau dari sebaran kartunya di sini orang yang akan datang ke kamu adalah orang yang pernah punya masalah sama kamu. Ini bisa mantan, bisa aja di sini sekedar kenalan kamu ya, yang dulunya ya pernah ada masalah, ada konflik sama kamu. Sepertinya di sini yang kemudian dia menyesali itu semua. Walaupun sebenarnya konflik ini membuat dia sedikit banyak sakit hati, patah hati, atau menyadari bahwa kamu pun terluka dari apa yang sudah terjadi ini. Ya, begitulah. Kemudian di sini dia juga ada rasa penyesalan, kenapa semua itu bisa terjadi dan sebagainya. Sekarang sih aku lihat dia sudah sampai di titik dimana dia menyesali itu semua, karena Page of Swords adalah sosok orang yang mulai bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, dan keberanian dia semakin ada gitu loh seiring dengan bertambahnya usia dia. Jadi di sini seiring berjalannya waktu dia menyadari segala penyesalan yang pernah dia lakukan ke kamu, ingin memperbaiki situasi, ingin agar kamu tidak sakit hati lagi ke dia, dan ya sepertinya ingin ada yang dia omongin sih di sini. Biasanya kalau kayak gini sih antara ingin minta maaf atau ada niat lainnya mengenai ini semua, karena ada perjalanan, ada Page of Swords dan ada King of Swords, yang mana di sini dari sakit hatinya ini yang dia rasakan juga ada pendewasaan pada akhirnya mengenai konflik yang sudah terjadi itu. Jadi di sini dari Page menuju King, yang mana dia sekarang sudah ada ya usianya semakin dewasa, semakin mengerti harus bagaimana ke depannya. Dia ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih memakai suatu hal secara logis ya, nggak hanya sekedar perasaan aja. Dan di sini juga ya intinya sih pingin datang lagi ke kamu di versi yang lebih baik, di dirinya yang lebih mature, yang pola pikirnya lebih dewasa, dan ya memperbaiki keadaan sih di sini. Kalau memang sebelumnya di sini dia menjadi orang yang memang saya sedikit banyak menyakiti hati kamu karena sebuah peristiwa. Dan di sini ya sekali lagi nggak selalu mengenai mantan sih, bisa aja ini sekedar teman atau kenalan kamu yang mungkin kamunya karena hal ini jadi putus kontak, jadi saling blokir dan sebagainya kayak gitu. Cuma di sini dia sepertinya ingin berdamai dengan situasi, karena aku melihat ada gambar kupu-kupu juga yang menandakan adanya proses pendewasaan di sana ya, perubahan yang menuju ke arah yang baik. Ada burung-burung di sana, dia ingin kebebasan, atau dalam artian di sini juga mengartikan dia ingin terbebas dari rasa bersalahnya dia, atau terbebas dari ya mungkin dia ngerasa berdosa karena pernah menyakiti kamu sedalam itu kayak gitu ya di sini. Kemudian aku akan lihat di sini niat dia yang sebenar-benarnya ke kamu ini apa sih. Ada Seven of Cups, Strength, Three of Swords. Dia hadir lagi ya, kartu ini sama. Ada Page of Cups, ada Knight of Swords. Ya kartunya Swords lagi di sini. Kalian bisa kukatakan di sini memang ada dia butuh banyak keberanian untuk datang lagi ke kamu di saat dia mengerti bahwa kamu pun sepertinya masih menutup apa ya, pintu maaf, atau di sini masih memblokir dia, yang mana nggak mau komunikasi dulu sama dia. Tapi sebenarnya besar harapan dia untuk bisa ya di sini menyapa kamu lagi, berkomunikasi lagi sama kamu. Dan dia juga, aku lihat di sini ada harapan untuk hal-hal yang jauh lebih bersahabat, sesuatu yang berhubungan dengan romantisme. Jadi di sini emang ada sebagian mantan sih, walaupun nggak selalu mengenai mantan seperti aku katakan tadi ya. Dia masih butuh banyak keberanian untuk benar-benar datang ke kamu. Dia masih benar-benar harus memikirkan datang nggak ya ke kamu, datang nggak ya ke kamu kayak gitu di sini. Ya dia ingin ada banyak hal ya, mungkin di sini mengembalikan situasi enak lagi, bisa berkomunikasi seleluasa dulu lagi bersama kamu, dan juga harapan yang lebih sih kalau aku lihat di sini ya. Seperti aku katakan tadi, sesuatu yang berhubungan dengan romansa dan sebagainya. Cuma memang di sini keberanian dia atau niatnya dia untuk minta maaf ini masih terhalang, kayak kamunya masih
Mungkin dia sudah mulai bergerak ke kamu, kayak nyapa kamu, tapi mungkin oh aku masih diblokir ya, atau mungkin di sini dia pernah ketemu sama kamu, kamunya masih asem mukanya, masih males buat komunikasi lagi sama dia, kayak gitu sih di sini. Tapi entah gimana caranya, dari segala hal yang telah terjadi ini, walaupun dia mengerti kamunya sakit hati, dia kayak ingin mengobati segala luka di hati kamu dengan datang kembali di versi terbaiknya dia, memperjuangkan kamu lagi, atau di sini bener-bener membuktikan ke kamu bahwa dia ini udah berubah, udah banyak yang berubah dari dirinya, bahwa dia bisa memperbaiki keadaan, ingin situasi yang lebih nyaman. Dan ya sebagian kecil di sini ada yang memang ke arah yang percintaan sih ya di sini, kayak gitu. Jadi kayak ya aku tahu dulu aku salah, aku ingin minta maaf atas itu semua, aku ingin memperbaiki keadaan, dan tolong kasih aku kesempatan untuk aku membuktikan bahwa aku sekarang bisa menjadi versi yang lebih baik gitu. Yang mana sekarang aku lihat dia lebih pakai logika, udah nggak terlalu berdrama-drama dengan kehidupan gitu sih. Yang bisa aku katakan di sini mengenai niat dia yang sebenar-benarnya ke kamu. Cuma di sini apapun yang terjadi, baik dari sisi kamu dan dari sisi dia, ada luka di hati gitu loh. Jadi ya entahlah, mungkin di sini saling menyakiti secara nggak sengaja, atau memang ada satu pihak yang berbuat keonaran sehingga pertengkaran ini nggak bisa dihindari dulunya, kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya juga mengenai kondisi ini. Ada chemistry, jadi dia ini entah kenapa bisa merasa bahwa akan sangat nyaman sama kamu. Jadi kamu bisa melihat di belakang dua orang ini ada hujan yang cukup deras, langitnya mendung. Dari segala kemendungan ini ya, karena di sini backgroundnya juga awan yang tebal dan mendung dan hujan. Di sini dia pengen memperbaiki keadaan sih. Dan sepertinya kalau memang dia ini mantan kamu atau orang yang dulu pernah menjadi pengagum rahasianya kamu, dia ingin nuansa yang lebih romantis, yang lebih hangat, yang dia ingin kamu percaya lagi ke dia bahwa dia bisa lebih baik ke depannya untuk membuat sebuah koneksi yang jauh lebih kuat ke depannya, kayak gitu di sini. Jadi ketertarikannya tuh lebih kencang, bahkan jauh dibandingkan sebelum pertengkaran ini terjadi. Jadi di sini pertengkaran yang bisa menjadi bumbu-bumbu yang justru menumbuhkan rasa cinta yang semakin dalam di hatinya mengenai kamu, kayak gitu. Jadi dia ingin memeluk kamu lagi, dia ingin ada di samping kamu lagi, menjadi tempat sandaran kamu atau bersandar di kamu, begitu ya. Kemudian ada passion di sini. Dia masih sangat berharap sama kamu di sini. Dia ingin hatinya bergembira lagi, bener-bener ingin memeluk kamu lagi, ingin merasakan jatuh cinta lagi bersama kamu, ingin agar perhatian kamu balik lagi ke dia dengan apa yang udah terjadi ini. Jadi dia ingin ya menyanyikan lagu cinta lagi bersama dengan kamu. Jadi ya aku lihat emang ada banyak kenangan sih bersama dengan kamu dulunya. Makanya sebesar apapun masalah yang terjadi ini, dia kayak ya sudah waktu berlalu, tapi rasa cintanya tuh masih menyisa di hatinya mengenai kamu, kayak gitu ya di sini. Buat teman-teman Sagittarius, ada romantic feeling di sini. Ini semakin menegaskan bahwa dia ini emang benar-benar ingin datang untuk sesuatu yang lebih romantis, yang dia ingin memeluk kamu lagi, membelai rambut kamu lagi, menjadi tempat yang nyaman buat kamu untuk cerita, buat curhat. Mulai dari curhat yang bermanfaat sampai curhat-curhat sampah yang sekedar obrolan sehari-hari yang ya lucu-lucu kiowo gitulah di sini ya, yang mana dia benar-benar ingin membuktikan bahwa dia akan menjadi seseorang yang bisa memperjuangkan kamu, memperjuangkan hubungan ini ke depannya, yang dia bahkan di sini berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang membuat keadaan menjadi jauh lebih baik, kayak gitu ke depannya di sini ya. Ya sepertinya di sini dia punya bahasa cinta yang lebih ke peluk, genggam tangan, cium, mendengarkan, quality time berdua, kayak gitulah di sini ya. Yang ingin membuat kamu berbunga-bunga lagi, bahagia lagi, ada kodependensi. Yes, ini semakin memperkuat kayak readingku bahwa dia ini masih melihat kamu. Jadi dia masih sangat kecanduan dengan kamu, masih bucin lah ya, budak cinta. Jadi budak cintanya kamu, yang mana sejauh apapun dia pergi atau sebanyak apapun dia kenal dengan banyak orang di luar sana, tapi pada akhirnya dia akan ingat kamu lagi, kayak gitu di sini. Ya seperti orang ini yang lagi menatap ya senja sore-sore, yang dia seperti mengenang masa lalu, yang mana aku lihat dia membawa bunga, ada banyak kenangan indah ya, meskipun di sini ada faktor berantemnya, tapi kenangan indah bersama kamu itu lebih
membawa banyak kenangan yang bermakna di hatinya. Maka di sini gak heran dia di sini ingin terkoneksi lagi sama kamu, ingin memulai sebuah kisah lagi dengan kamu. Minimal di sini dia ingin minta maaf lah untuk bisa berkomunikasi secara lancar lagi bersama dengan kamu, begitu ya. Aku nggak tahu di sini banyak banget ya energi mantan yang ingin balik-balik, nggak cuma buat teman-teman Sagittarius. Kemudian di sini ada beberapa kartu yang menjadi apa sih daya tarik kamu sehingga dia ini susah banget buat ngelupain kamu ya. Bagi dia kamu itu sangat berani ya. Seperti kartu string ini sangat berani, bisa memperjuangkan apa yang kamu cita-citakan, memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya kamu. Dan di sini kamu nggak hanya berani untuk diri kamu sendiri, kamu berani untuk membela orang-orang yang kamu sayang. Dan dia sangat bangga bahwa kamu bisa menjadi orang yang seberani ini untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, untuk bisa menyuarakan isi hati kamu tanpa kamu harus merasa takut dan sebagainya. Mohon maaf ada suara es krim lewat, tapi ya sudah, jadikan ini backsound yang atraktif ya. Dan di sini ada kamu itu seperti sebuah kebahagiaan yang bisa memberikan banyak energi di sekitarnya, yang bisa memberi banyak energi positif ke dia, yang mana emang ada banyak kenangan indah yang kamu alami bersama dengan dia yang sangat-sangat sulit dia lupakan. Dan mungkin segala kegembiraan, kebahagiaan yang kamu pancarkan itu nggak bisa dia dapatkan di orang lain. Jadi kenapa walaupun ada pertengkaran besar pernah terjadi, karena energi gembiranya kamu itu mengalahkan rasa patah hati atau sakit hati yang sudah terjadi ini ya. Di sini begitu. Kemudian ada kamu itu bagi dia seperti seorang detektif yang hebat. Kamu bisa mendeteksi kebohongan dan mengungkapkannya bahkan sebelum orang lain itu tahu gitu loh. Jadi di sini ya energi penasaran kamu, termasuk juga apalagi kalau kamu di sini emang tipe yang berani ya. Jadi ya itulah dia. Tapi di sini walaupun banyak orang ngerasa nggak nyaman kalau misalnya punya pasangan atau punya teman yang punya energi detektif ini, tapi bagi dia ini menjadi suatu hal yang membuat dia ini ngerasa kayak, oh kamu tuh sesayang itu ya sama aku sampai kamu harus menyelidiki aku sedalam itu, kayak gitu loh. Jadi dia agak-agak GR sih dengan segala kemampuan detektifnya kamu untuk bisa mengungkap sebuah fakta dan realita gitu ya. Dan bagi dia kamu tuh seperti lem di sebuah grup, dan lem di sini lebih kepada bagaimana kamu bisa menyatukan banyak orang dengan karakter yang berbeda di sebuah circle. Dan di sini juga dia melihat bagaimana kamu bisa sangat mudah berbaur ke teman-temannya, dan kalau dia udah ngenalin kamu ke keluarganya ya ke keluarganya, kayak gitu di sini. Yang bisa membuat kedekatan emosi, yang membuat banyak orang ini bisa saling nyaman untuk kumpul-kumpul bareng kayak gitu di sini ya. Energi yang nggak banyak bisa didapatkan di masa sekarang, terutama kalau setiap kali ketemu yang dilihat smartphone lagi kayak gitu di sini. Yes, buat dia kamu itu berbeda, dan itulah yang membuat kamu spesial. Berbeda di sini ya macam-macamnya, karena dengan segala sebaran kartunya di sini kamu emang bagi dia punya keunikan karakter, keunikan kepribadian. Tapi ya itulah kamu yang membuat dia ini sangat sulit untuk menemukan orang seperti kamu di orang lain gitu di sini buat Sagittarius di sini ya. Dan itu yang membuat dia ingin kembali lagi sama kamu, yang bagi dia sulit sekali untuk melupakan kamu. Begitu. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ini adalah mengenai perasaan kamu, bisa mengenai perasaan dia juga bisa saat dia akan datang lagi ke kamu. Aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Jadi di sini emang ya ada penyesalan, ini mengkonfirmasi benar dia menyesali suatu hal yang pernah dia lakukan ke kamu, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Dan di sini dia benar-benar ingin memperbaiki sebuah keadaan ya. Minimal emang di sini dia ingin minta maaf, bisa berkomunikasi lagi ke kamu. Dan kalau misalnya di sini kamu ngasih kesempatan ke dia untuk bisa ya memulai lagi sebuah kisah cinta, dia akan berjanji dan akan benar-benar mengusahakan untuk bisa memperlakukan kamu jauh lebih baik, yang mana dia bisa berjuang lebih banyak untuk hubungan kamu dan dia ke depannya. Kayak gitu di sini. Ya, pada akhirnya kamu akan menerima atau menolak dia, terserah kepada kamu, tapi begitulah niatnya dia atau apa yang dia rasakan mengenai kembalinya dia lagi di hidup kamu. Kemudian di sini ada sulit bagiku memilih kamu atau keluargaku. Jadi ya mungkin di sini ada faktor mengenai restu ya, yang mungkin dulunya menjadi sebuah penyebab
dari pertengkaran ini. Yang mungkin di sini kamu dan dia sama-sama saling sayang, tapi karena entah mungkin keluarga kamu atau keluarga dia yang nggak ngasih restu, sehingga harus berpisah dengan kondisi sama-sama patah hati, sama-sama kecewa, sama-sama sakit hati, ngerasa bahwa satu dan yang lainnya nggak bisa saling berjuang kayak gitu di sini. Jadi ya di sini dia butuh kerja yang lebih keras untuk bisa mendapatkan restu, kalau memang di sini penyebabnya adalah restu keluarga gitu ya. Kemudian di sini ada I'm still coping with my trauma. Di sini mengenai apapun yang terjadi di masa lalunya, entah di sini mengenai keluarganya, mengenai pernikahan orang tuanya, atau mungkin di sini mengenai bullying di sekolah, mengenai patah hati dia sebelum dengan kamu, tapi di sini dia masih dalam usaha untuk menyembuhkan traumanya. Kenapa pernikahan orang tua sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang? Ya tentu saja sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya di waktu kecil dia melihat ada banyak sekali nostalgia atau mungkin kenangan yang kurang menyenangkan bersama orang tuanya, mungkin pertengkaran orang tuanya, perpisahan orang tuanya, atau mungkin melihat orang tuanya selingkuh dan sebagainya. Otomatis ini sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikirnya, optimisme dia mengenai kisah cinta, optimisme dia mengenai pernikahan. Maka di sini dia emang butuh bantuan dari kamu sedikit banyaknya untuk bisa bersama-sama di sini membantu dia proses healingnya, agar dia bisa percaya lagi mengenai kisah cinta, bahwa dia bisa menyembuhkan traumanya di sini pelan-pelan dengan dampingan dari kamu sedikit banyaknya kayak gitu di sini ya. Itulah mungkin di sini juga menjadi salah satu penyebab pertengkaran kamu dan dia. Mungkin dulu dia karena trauma ini menjadi orang yang kurang bisa tegas mengenai status, kurang bisa tegas untuk memperjuangkan hubungan ini bersama dengan kamu. Jadi ya sedikit banyak trauma masa kecil atau masa remaja ini berpengaruh dari cara dia mengambil keputusan di hubungan cinta ini bersama dengan kamu. Kemudian di sini ada I want to reconcile with you. Dia ingin berdamai dengan kamu ya. Ini juga semakin menunjukkan bahwa dia ingin minta maaf, ingin berdamai. Setidaknya di sini kamu bisalah memaafkan dia, kemudian dia akan tenang gitu loh. Walaupun mungkin ketika dia menawarkan mau nggak jadian lagi sama aku, mungkin kamu menolak, tapi setidaknya setelah kamu memaafkan dia, dia lebih damai hidupnya, lebih tenang, karena dia seperti burung-burung ini yang ingin terbang bebas tanpa merasa ada beban yang dia udah menyakiti hati kamu sedalam itu, baik disengaja maupun enggak. Kayak gitu ya di sini. Kemudian ada sikap tidak pedulimu menyakiti hatiku. Jadi di sini mungkin karena emang kamunya ngerasa bahwa terlalu sakit lah dengan apa yang udah terjadi ini. Kamu ngerasa bahwa ya mungkin kamu akan memaafkan dia, dan ya semoga aja kamu bisa memaafkan dia. Tapi mungkin untuk sebuah hal yang berhubungan dengan balikan sebagai pasangan, mungkin kamu berpikir dalam-dalam untuk balik lagi, dan kamunya nggak terlalu mempedulikan comebacknya dia lagi ke hidup kamu, sehingga ya sedikit banyak dia patah hati sih di sini, seperti kartu ini tadi ya, kartu Three of Swords. Ya dia agak-agak patah hati dengan keberanian kamu untuk jujur bahwa mohon maaf, saya tidak bisa menerima kamu kembali. Aku memaafkan kamu, tapi tidak dengan kembalinya kamu di kehidupan percintaan aku. Ya sebagian Sagittarius teman-teman ada yang seperti itu, energinya lebih banyak yang seperti ini begitu ya. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai ya orang yang akan datang di kamu bulan Juli nanti. Dan apapun itu, semoga yang terbaik dengan kamu. Semoga ada banyak limpahan cinta untuk kamu di bulan Juli nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.